Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samprajan, Sampurasun, Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Terima kasih kepada teman-teman sudah yang bergabung dengan kesekian kali Zoom-nya. Karena Aferan akan mengadakan Zoom itu dengan target 1 bulan 2 kali dengan topik-topik yang sangat menarik. Kali ini Akang akan membawakan topik COBL dan HABL. Di sini ada beberapa yang saya kenal, ada yang belum saya kenal. Izinkan saya mengenalkan diri, nama saya Dedi Setiawan. Dipanggilnya Kang Dedi. Saya aktif di Facebook, di channel YouTube Aferan, di IG juga, dan rencananya beberapa media sosial lainnya. Untuk kegiatan di dunia maya ini, saya memakai payung Aferan. Aferan bukanlah organisasi atau komunitas, tetapi forum komunikasi para penggemar YouTube Aferan. YouTube Aferan ini dibangun oleh saya dan Kang Rio. Ya. Kalau Aferan itu Sandi, ada Kapten Nemo, saya. Sedangkan untuk kegiatan di lapangan itu dibentuk Dedi Setiawan Official, dibantu oleh 4 orang, Kang Umay, Kang Cucu, Kang Wahyu, satu lagi Kang Jiran. Mereka semua tinggal di Bandung. Nantikan kegiatan-kegiatan dari Dedi Setiawan Official. Baik, silakan minum dulu, santai aja. Mau dibuka kamera boleh, tidak pun boleh, santai. Tujuan dari Zoom meeting ini adalah saya ingin membuka wawasan teman-teman bahwasannya masa lalu itu tidak primitif. Masa lalu adalah jauh lebih hebat, jauh lebih canggih teknologinya dibandingkan sekarang. Kita lah yang primitif dibandingkan dengan makhluk ekstraterestrial. Makhluk ekstraterestrial itu lazimnya, ramenya disebut dengan aliens. Nanti akan ceritakan siapa aliens ini. Ya. Dengan kesadaran yang terbuka tentang masa lalu lebih canggih, ini akan membuka doktrin-doktrin yang selama ini kita terima. Contoh, waktu itu beredar komik ya, nggak tahu sekarang ya. Jadi zaman Adam itu zaman seperti zaman purba. Ya, bajunya seperti zaman-zaman purba pakai baju bulu. Padahal tidak seperti itu. Diceritakan di komik tersebut pada zaman dulu, itu anak Adam, Habil dan Kabil. Jadi sebenarnya bukan Habil dan Qabil, itu mah nama yang di Arab-Arabkan. Padahal nama-namanya itu nama-nama multiverse. Kenapa saya nyebut multiverse tidak universe? Karena apa? Alam jagat raya ini berkembang. Ya. Planet tambah, galaksi tambah. Ada yang berpenduduk, ada yang tidak. Makanya disebut dengan multiverse. Selanjutnya saya akan menyebut multiverse pengganti dari universe. Nah, nama-nama multiverse itu ada L-nya. Jadi bukan Habil, tapi Hab-L. Bukan Qabil, tapi Qob-L. Nama Superman siapa? Kar-L. Jadi pakai L semua. Superman itu bocoran ya. Bocoran itu dari seorang tokoh Lemurian. Nah, diceritakan di sana bahwasannya berebut perempuan ya, kalau nggak salah diceritanya itu berebut perempuan, yang perempuannya suka sama Habil atau Hab-El katanya ya. Terjadilah Qabil cemburu, akhirnya ditusuk si Hab-El ini oleh Qob-El ini, ditusuk sehingga meninggal.
dan perempuan itu menjadi istri Hobel. Itu cerita yang beredar di masyarakat. Nah, kita coba rekonstruksi cerita tersebut. Ya, kita rekonstruksi. Sambil minum ya. Jadi ceritanya begini. Sebenarnya ada dua babak. Satu bagian bagaimana terciptanya alam semesta. Mulai dari kesubuhan. Tapi itu nggak akan saya ceritakan ya. Langsung saja di babak kedua, Nabi Adam atau Adama turun ke planet bumi beserta Eve atau Eva. Turun ke planet bumi. Di mana turunnya? Kita rekonstruksi dulu. Jadi turunnya itu bukan di Jazirah Arab, tetapi di benua Mu. Benua Mu itu sering saya upload ya. Itu Kapten Nemo masih pegang nggak? Benua Mu itu di antara Nusantara sekarang, luas, yang warnanya hijau, bisa searching di Google. Benua Mu itu luas sekali, itu ambruk. Ambruk menyisakan dataran tinggi. Dataran tingginya itu disebut dengan Nusantara. Itu benua Mu. Jadi Adama dan Eve itu turun di benua itu. Selanjutnya beranak pinak. Energi Adama itu 100%. Kita ini hanya 2,5%. Artinya pemikirannya, inovatifnya, gagasan, idenya itu jauh lebih hebat dibandingkan kita-kita. Jadi Adama itu bukan lahir di azan ya, azan Isya ya. Cut dulu sebentar ya. Sudah 51 peserta. Biasanya sih full 100. Karena ada kesalahan ya, error ya. Link yang pertama tuh error. Saya dibantu oleh anak saya yang kirim-kirim gambar. Namanya Chelsea. Baik, azan di rumah saya sudah berhenti. Jadi Adam itu turun di benua Mu dengan kecanggihannya. Nah, sekarang supaya tidak ngadongeng wae, ya, tidak saya ngomong terus, karena ini kan banyak yang baru. Saya ingin buktikan keberadaan alien. Nah, alien ini siapa? Ya, saya akan buktikan ada satu video yang direkam oleh Lascaux. Lascaux itu ada di Prancis. Dia semacam Bosca lah, kalau di kita mah Bosca ya. Dia menemukan satu pesawat yang besarnya 5.437 kali bumi. Ya, kita saksikan videonya. Share, tolong di-share yang video saya. Yang di WA, yang di WA. Tunggu ya.
Ini matahari ya teman-teman loh. Ini matahari, ada detiknya, ada jamnya, jadi ini bukan rekayasa ya. Nah, ini lagi badai matahari, tiba-tiba tuh lihat tuh pergi tuh pesawatnya tuh, tuh, ya. Nah lebih jelas, ya. Coba saksikan lagi. Sayang ya yang telat ya. Nah tuh di dalam fotonya. Kalau pesawat tetap, apalagi dalam besar itu bundar ya, tipis ya, atau elips ya sering. Nah ini lagi ngapain nih? Ini lagi meredam badai matahari ya, pesawat ini. Ini matahari loh, sebesar gini. Pesawat ini besarnya 5.437. Nah, ini lagi membetulkan badai matahari di tahun 2012 ya. Nah, kalau nggak dibetulkan semua pesawat ini, kita sudah diem, sudah kiamat kita. Karena badai matahari ini akan menyentuh planet bumi dan planet-planet sekitar. Ini dibantu diredakan oleh satu pesawat yang sangat besar. Besarnya 5437. Ini bukan hoax ya. Akang bisa berani menjamin kebenaran. Oke, saya sudah. Oke, sudah dulu. Oke, teman-teman sudah bisa menyaksikan. Kalau minta video aslinya nanti di-share di Averan ya, Kapten ya. Nah, itu nama pesawatnya Grade Voldar. Grade Voldar itu besarnya 5437. Lebih besar dari bumi. Ya. Loh, kok bisa? Ya bisa aja. Mungkin saja ada planet yang 10.000 besarnya dari bumi. Bisa saja ada planet yang 20.000 lebih besar dari bumi. Ya. Teman-teman mungkin pernah melihat di universe gitu kan. Bagaimana kecilnya kita. Nah, ini terbukti. Video ini masih ada ya, belum dihapus ya. Kapten Nemo masih menemukan. Belum dihapus, Kang, masih banyak di internet. Masih banyak ya, belum dihapus ya. Oke, bagus. Karena ada beberapa yang dihapus tuh, yang bulan tuh saya udah susah juga menemukan. Baik, itu pembuktian pada teman-teman bahwasannya ada makhluk cerdas di sana yang kecerdasannya melebihi dari kita. Namanya Grade Voldar. Nah, kita kembali ya, sekarang mindsetnya udah berubah ya setelah saya kasih bukti ya. Kalau belum kasih bukti kan wah Kang Deddy mungkin ngadongeng doang gitu ya. Enggak. Saya memaparkan realita yang tidak umum. Yang semua orang belum tahu, bahkan ditutup-tutupin. Kita buka lah sekarang. Namanya juga Averan. Ya, Averan itu penjaga portal ruang dan waktu. Jadi cerita nggak akan habis. Gitu. Nah, kembali ke Cobel dan Hubble. Minum dulu. Jadi begini sebenarnya. Cobel dan Hubble itu dikasih satu ujian. Ujian oleh Adama untuk membuat satu kehidupan di planet yang kosong. Planetnya itu tipe M. Tipe M itu yang mengandung argurma atau unsur tanah. Dia diperintahkan untuk membuat tanaman, membuat hewan, dan makhluknya. Nah, ya, tolong ditutup tuh siapa? Kapten. Ya. Siapa tuh? Kap dilihat Kap. Julfidar tuh, Julfidar. Julfidar LTLM. Tolong ditutup ya, Kapten.
Nah, Saya belum nanti jadi kalau host ada di sini, suara Kang. masuk lupa saya. Nah, udah di otak. Nah, sekian, ya mungkin sekian ratus tahun atau ribu tahun akan nggak terlalu tepat. Itu Hubble berhasil membuat satu kehidupan. Ada makhluknya, ada hewannya, ada tanamannya. Sedangkan Cobell tidak berhasil. Nah, Cobell ini cemburu. Akhirnya dia menabrak. Nanti nama pesawatnya siapa ya? Alteras atau apa? Karena saya bisa ya. Nah, jadi si Cobell menghantamkan asteroid ke planetnya yang sudah berhasil itu. Nah, itu akhirnya Adam menghukum Cobell. Dia dengan pesawatnya namanya Asteras itu dihadapkan di matahari. Begitu. Jadi ceritanya seperti film Star Wars ya, Star Trek ya, memang seperti itu. Itu bocoran. Jadi bukan perebutan perempuan, enggak pakai baju bulu ya enggak. Di sini saya akan menghantarkan satu kesadaran kalau zaman lalu lebih canggih. Contohnya itu pesawat itu. Nah, bagaimana beranak pinaknya? Beranak pinaknya itu begini. Adama kan sudah pinter mengkloning, salah satunya Eva itu kan dikloning Adama kan. Nah, dia mengkloning anak-anak kloningan dikawinkan sama anak-anak yang keluar dari rahim Eva. Gitu. Jadi bukan incest apa namanya? Yang kawin sesama golongan darah itu. Bukan. Jadi itu persilangan terus. Sampailah ada kaum Adama yang energinya kurang lebih 100%. Suatu saat Adama memerintahkan anak-anaknya yang punya energi 100% ini untuk pindah ke planet-planet yang kosong. Kan ini planet, kumpulan planet galaksi, kumpulan galaksi-galaksi namanya cluster galaksi. Nah, setelah itu multiverse. Itu disuruh untuk membangun peradaban-peradaban. Planet bumi ini kosong. Kosong, setelah mereka pergi, itu kaum Adama. Lalu Adama membuat reaktor nuklir. Reaktor nuklirnya masih ada sampai sekarang dan digunakan oleh Prancis, karena wilayah Prancis. Jajahan Prancis, tempatnya ada di Gabon, Afrika. Nah, itu untuk membuat makhluk-makhluk yang besar. Golongan dinosaurus. Ya. Golongan dinosaurus, Allosaurus. Ya. Nah, plus pohon-pohon yang besar. Untuk apa ada membuat itu? Ya untuk persiapan manusia zaman sekarang. Pohon-pohonnya jadi batu bara, binatangnya jadi minyak, jadilah energi minyak bumi. Nah, setelah itu dia membuat makhluk juga namanya bangsa Broden atau Brodela. Nah, bangsa Broden atau Brodela ini energinya 7%. Canggih juga peradabannya. Bangsa Broden ini baik sekali, tetapi dipengaruhi oleh bangsa Jervo. Siapa bangsa Jervo? Yaitu para keturunan Cobell. Dipengaruhi, akhirnya berperang. Mereka berperang, planet bumi hancur. Akhirnya Adam meminta mereka pindah mencari planet kosong. Sebelum menemukan planet kosong, mereka hijrah ke planet Mars. Karena planet Mars itu seperti
planet bumi. Tipe M, planet yang mengandung tanah. Di sana mereka membangun peradaban lagi, tapi perang lagi. Akhirnya planet Mars hancur seperti sekarang. Oksigennya hancur, yang adanya helium. Tapi banyak ditemukan, saya akan masuk grup, mungkin kata Nemo sama, masuk grup Facebook Mars. Di sana orang-orang dari planet bumi mempunyai fotografer atau video yang sampai ke Mars. Kalau mereka bisa menemukan misalnya bekas tank, ya, ada bekas tank, Kapten Nemo tahu lah, bekas tank, bekas peralatan perang dan sebagainya, misil dan sebagainya, kepotret, itu mereka klaim. Ada semacam organisasinya, itu klaim milik mereka. Bahkan pernah dilihat ada bekas piramid, ya, ada binatang seperti dinosaurus, ada itu. Jadi saya belajar ke sana kemari untuk mencari rahasia-rahasia ini. Nah, setelah perang, planet Mars hancur, mereka ketemulah satu planet namanya Bronen. Makanya ada satu buku yang diterbitkan oleh KDZA, namanya Krisis Brodela. Beli bukunya, habis terus, sekarang baru nyetak. Harganya 150.000. Silakan pesan sama saya. Kalau satu paket ada juga. Ada Krisis Brodela, ada Krisis Gogoma, ada Kelahiran, disertai dengan penterjemahan bahasa Lemuriannya. Silakan beli, kita cetak nggak banyak. Jadi, nah sampai di sana, kembali ke Hubble dan Cobble. Cobble itu mempunyai anak pinak, ya, karena canggih-canggih, punya 4 bangsa besar. 4 bangsa besar ini namanya Bropa, Jenela-nela, Tak, ada Mosram. Nah, mereka juga membuat kloningan-kloningan. Nah, karena umur mereka ribuan tahun, mereka boring. Oh ya, dibentuk satu dewan galaksi. Namanya Grademar. Ketuanya itu Hibran Terufa. Usianya miliaran tahun dan dia sangat bijak. Sempat diganti, ya, tapi diganti lagi sama yang lama. Karena kebosanan mereka hidup miliaran tahun, mereka membagi peran. Satu yang dinamakan Zervo. Zervo itu kaum, dan kaum Etepaka. Jadi terbagi dua. Mereka mengatur peran masing-masing. Dari mana mereka? Ya, 4 bangsa besar itu dan para keturunan dari Hubble itu terbagi dua. Misalnya Mosram, ada yang gabung Zervo, ada yang gabung Etepaka. Pangkat-pangkat Etepaka udah saya share ya. Ada Ere, ada Eljetor, ada apa, ada Pion gitu kan. Syarat-syaratnya ada juga. Itu dibaca aja. Ada di channel ya. Di Averan channel. Klik aja lah Eljetor atau Ere. Itu ada kepangkatannya dan syarat-syarat untuk masuk ke sana. Oke. Nah, yang 4 besar-besar itulah yang kita sebut dengan alien. Dulu itu masih bebas hubungan penduduk planet bumi dan alien-alien itu. Belum ada aturan. Hanya pada satu saat ada aturan namanya aturan Malaka. Malaka ya. Itu aliens itu, makhluk ekstraterestrial, tidak boleh memperlihatkan diri kecuali untuk research. Makanya banyak yang diculik ya. Itu betul, boleh. Ya. Misalnya siapa? Chandra Lemurian, boleh. Kalau diculik boleh, asal dibalikin lagi ya. Kalau dibalikin berarti almarhum. Gitu. Seperti itu. Nah,
Jadi teman-teman mulai mengerti sekarang. Ya. Runutnya alien itu siapa? Terus siapa sih Grey Aliens? Grey alien itu yang matanya gede-gede kayak kucing kan? Yang sering turun. Itu hanya cloningan. Untuk apa? Untuk keperluan mereka. Seperti itu. Di mana Zervo? Zervo itu di gugusan Zeta Reticuli. Tidak kelihatan ya karena terhalang asteroid yang sangat besar, lebih besar dari bumi, makanya nggak terlihat. Tapi kaum Zervo itu pernah kerjasama dengan Amerika, namanya Project Servo. Nah ini udah dihapus kalau nggak salah. Project Servo, saya gara-gara di Averan posting Project Servo, itu kan detail tuh. Itu akhirnya kena tegur. Nggak boleh, katanya. Jadi Project Servo itu Amerika mengirimkan 4 orang kalau nggak salah. 2 balik, 1 nggak balik, 1 mati. Dikirim ke planet Zervo sana. Ke planet di gugusan Zeta Reticuli. Itu ada ceritanya. Amerika tuh udah tahu semuanya, cuma ditutupin. Makanya sekarang saya lihat Cina, India udah ke sana nih. Mudah-mudahan mereka terbuka. Karena kalau sudah terbuka, alien itu ada, bukti-buktinya itu ada, itu mungkin akan mengganggu agama, akan mengganggu keimanan, gitu. Karena di agama tidak ada aliens. Yang ada Tuhan menciptakan manusia, malaikat, dan iblis atau jin. Alien itu mana? Nah, alien itu sebenarnya humanoid. Ya anak Adam, cuman kemampuannya lebih canggih. Itu runutnya sebenarnya masih banyak, tapi sebatas itu saja runutnya. Sekarang akan menceritakan pesawat-pesawat yang ada di multiverse. Ya, nah, ini foto asli loh, foto asli. Ada juga sih yang cuma 1. Chelsea tolong di-share. Sini Cel. Tolong di-share dulu foto-fotonya itu saya. Ya, ini pembuktian lagi ya. Sudah berapa nih? 81. Saya yang telat ya fotonya. Satu ya. Ini 1. Sini. Klik. Sama yang pinggirnya sel. Nah, ini foto asli ya. Foto asli pesawat UFO yang terdampar. Ya. Yang terdampar di Laut Baltik. Di mana Laut Baltik? Laut Baltik itu di Eropa, Laut Celah. Nah, ini ditembak oleh pasukan ETPAK karena ini mau memasuki orbit bumi, bandel. Ini dari bangsa Mosram kalau nggak salah. Atau Bropa ya. Ini ditembak jatuh. Ini segede apa? Segede apa? Sel, geser lagi sel. Pesawat yang sama tadi ada cahayanya sel. Nanti di-share ya semuanya di Averan. Jadi tolong gabung ke Averan ya. Nah, itu yang terang coba bisa diperbesar nggak ya itu sel? Nah, op. Nih penyelamnya. Nah, bayangkan besarnya. Ya. Ini yang di Baltik ya. Inilah yang menginspirasi film Star Wars. Pesawat Han Solo ini bentuknya seperti ini. Ini inspirasi dari pesawat yang jatuh. Cari aja di Google ya, nanti banyak Mothership in Baltic Sea, misteri Mothership in Baltic Sea. Cari aja. Ini ketemu. Loh, segede gini. Coba share. Dikecilin lagi share. Loh.
Ya, segede gini. Ini selapang bola ada kali ya. Nah, jenis pesawat yang sama, yang hampir sama sebesar ini, sebenarnya ada di Taman Tahura, Taman Hutan Raya Juanda, atau Dago Pakar Bandung. Tetapi ada di bawah tanah. Karena kan dulu tembak juga pada ribuan tahun, jadi di dalam gunung ini di Bandung itu pemerintah udah tahu karena pernah di foto dalam tanah, itu istilahnya apa itu ada sebesar lapangan sepak bola dan mesinnya masih hidup, paham ya teman-teman pesawat Multiverse ini. Saya geser lagi yang di bulan, kita lihat ada pesawat yang di bulan. Saya lagi pesawat yang di bulan. Untuk user Alesva, tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Bukan. Nah ini sebenarnya gambaran pesawat Alligator ya. Ini pesawat pernah sering keluar masuk. Ini patroli. Diameternya sekitar 6 kilo. Tapi ini bukan asli ya. Ini yang muncul di Gunung Puntang, Jawa Barat. Ya. 2 tahun yang lalu kita kerjasama sama guru kita berkoordinasi agar kita bisa kontak. Guru saya menyusun caranya, jamnya, yaitu dengan earthing. Earthing itu seperti grounding. Jadi begini, waktu itu datang pesawat, tapi kamuflase, tapi dari 10 orang mendengarkan suara itu. Ada ya di video Avera. Jadi gini, energi kita tidak mungkin ditembakkan langsung ke ionosphere, nggak mungkin, terbatas. Tapi kita nembak ke dalam, ke inner core dengan gravitasi bumi. Dari inner core itu akan dilontarkan ke ionosphere sehingga kontak. Nah, ini yang akan kita lakukan di tanggal 30 Juli ya, 2 minggu lagi di Gunung Puntang, Banjaran. Silakan daftar ke Kang Umay, ada di Facebook. Kita berlatih earthing di sana. Mudah-mudahan mereka datang lagi. Mudah-mudahan. Kita kan berupaya. Ini model, ini kapasitasnya 30.000 orang ya. 30.000 orang. Ini pernah datang ke Bali tuh, mau mengevakuasi kita cuman nggak jadi. Nggak jadi kenapa? Karena badai matahari yang seharusnya kena planet bumi diademkan sama pesawat yang tadi di video pertama. Kita putar ulang nih, banyak yang telat datang. Sel, kirim lagi. Santai aja, santai. Yang di bulan sel, ada nggak sel? Nah ini sorry, ini kamuflasenya ya. Ini awan lentikular. Kalau awan lentikular ada di Gunung Merapi, itu bukan UFO. Tapi itu kegiatan dorpal, mendinginkan gunung berapi. Bentuknya hampir sama. Tapi kalau tiba-tiba di dataran, di laut atau di dataran yang tidak ada gunung muncul ini adalah contoh yang berkamuflase. Ini yang berkamuflase misalnya pesawat yang Alligator itu. Tolong Ales Pak ditutup. Sel bisa nutup nggak Sel? Yang Ales Pak itu terbuka, bisa nutup nggak? Sel, tolong jadikan si kapten itu. Bentar ya, kapten tolong jadi host ya, tolong ditutupin. Siap Bang, siap. Ini nggak bisa. Oke, tolong. Rizky Tauji itu.
Teman-teman tolong cek lagi ya yang terbuka ya. Saya ini jadi suka lupa. Tuh, istirahat dulu deh. Udah tutup ya. Aku kirim pesawat yang ada di bulan sel. Terus di sini pesawat yang di bulan. Mana pesawat? Ngirim foto pesawat yang di bulan. Oke. Ya. Ini waktu Apollo 19, dia menemukan satu pesawat bentuknya serutu. Nah, ini di bulan. Ternyata ditemukan pesawat yang rusak. Ini seperti serutu ya. Serutu. Ini menara Eiffel di Paris. Untuk perbandingan aja. Gede banget ya. Ini sudah rusak. Ditemukan satu pilot yang sudah rusak juga wajahnya. Dan di sana ditemukan, di sini nggak ada fotonya ya, seorang cewek namanya Ratu Fetilisi. Si cewek ini kulitnya hitam manis ya, masih hidup, masih pakai alat-alat bantu, tapi dirusak sama kru Apollo. Ya, dibawa ke Amerika sudah. Artinya apa? Itu apa? Kok alien? Ada aliens. Sudah bukti nyata itu. Ya. Sudah bukti nyata ada cewek di sana yang dibantu oleh alat-alat medis tetap hidup. Siapa cewek itu? Itu adalah seorang ratu yang sedang mau yang pesawatnya rusak, terdampar di sana. Nah, itu pembuktian teman-teman. Jadi tolong dibuka kesadarannya. Saya memaparkan bukti-bukti seperti ini, bahwa ada makhluk ekstraterestrial. Oke, Sel, gambar yang lain, Sel. Nah, ini orang bule menyebutnya Oumuamua atau Black Knight. Knight itu pedang ya, pakai K, Black Knight. Nah, kita menyebutnya Zig. Ini adalah pesawat. Pesawat yang diremut. Siapa yang meremut? Yang meremut adalah Dewan Galaksi Grasdemar. Nah, fungsi dari pesawat ini untuk menghancurkan satu peradaban. Dirasakan planet itu sudah banyak ngacoknya, banyak menabrak alur semesta, itu akan dihancurkan. Ini ada dua Zig atau dua Oumuamua yang pernah dijatuhkan ke planet bumi, yaitu di Marka atau Mekah. Dulu Mekah itu adalah hutan lebat, dibalikan tanahnya jadi gurun pasir. Satu lagi di Talca. Talca itu daerah gurun Gobi. Sama gurun Gobi juga itu dulunya hutan lebat, dijatuhkan. Nah, itu ceritanya khusus lah ini. Ini ceritanya khusus, nanti lebih panjang ceritanya. Nah. Masih ada ini berkeliaran loh. Mungkin orang nyebutnya asteroid, padahal bukan, ini pesawat. Next, Sel. Pesawat lainnya, Sel. Nah, ini yang Gradevoldar tadi ya. 5437. Apalin? 5437. Oke, yang lain, Sel. Yang lain. Yang lain nggak ada. Oh, udah habis, udah habis ya. Ya. Oke, udah habis. Itu contohnya aja ya pesawat-pesawat dari bangsa ekstraterestrial. Nah, saya sudah membuktikan runutnya mereka siapa, pesawat mereka itu siapa, ya. Jadi tinggal teman-teman kalau sudah tahu,
tinggal berkesadaran dan bersaksi. Saya dan 10 orang 2 tahun yang lalu sudah bersaksi. Makanya saya ingin mengulangi tanggal 30. Tanggal 30 itu Sabtu. Jadi sih idealnya mereka kan muncul di bawah jam 10 pagi. Jadi malam Jumat malamnya kita sudah nginap. Dan itu sudah menyiapkan. Ada beberapa paket. Tapi kalau mau datang langsung sekitar jam 7 pagi, jam 8 sudah di lokasi, boleh silakan. Nah, untuk pelatihannya berbayar. Kalau pelatihan earthing itu berbayar 100.000. Yang lain-lainnya masuk dan sebagainya itu sendiri. Makan sendiri. Tapi kalau misalnya ada paket 1, 2, 3, 4 silakan pilih aja. Tolong lapor segera ke Kang Umay karena waktunya sudah dekat. Kita pembuktian lagi. Tapi saya nggak bisa janji. Nggak bisa janji. Kita berupaya aja. Oh, sorry. Oke. Nah, itu anak keturunan dari Kopel. Kemana Habel? Habel jadi Dewan Penasehat Dewan Galaksi. Masih ada sampai sekarang. Oh, Sel, satu pesawat lagi, Sel, yang belum, Sel. Ada satu pesawat lagi, sorry. Sebentar ya, mau kirim. Ternyata saya lupa ngirim. Oh, ulangi. Sorry, mic-nya belum dibuka. Sorry. Nah, ini adalah pesawat asli ya. Ini tangkapan dari satelit Hubble.
Satelit Hubble itu satelit yang berjalan di angkasa raya. Ya. Sekarang diganti sama satelit James Webb, lebih canggih, lebih hebat. Ya. Nah, ini tertangkap ini. Pesawat apa ini nanti ya, pelan-pelan ya. Nah, ini tertangkap. Ini foto asli. Oke, next set. Nah, ini ada beberapa indigo yang pernah dibawa ke sana, akhirnya bercerita. Jadi di sana ada 12 level. 12 level, ini kalau udah masuk sana seperti di planet aja, ada pohon, ada binatang, wah, ada macam-macam. Ada level ini ada ya. Ya, nanti dicari aja di Google. Carinya Mothership New Jerusalem. Mothership New Jerusalem. Nanti ketemu lebih detail. Next cell. Yang sebelahnya. Nah, besarnya tuh, itu bumi, ya. Besar ini mungkin 90% dari bumi. Itu Venus. Ini perbandingannya saja. Tuh, makanya tertangkap, ya. Makin terbuka ya rahasia-rahasia planet langit ya. Seperti itu. Itu perbandingannya. Nah, pesawat ini namanya itu Olim. Namanya itu Olim. Yang punyanya Nabi Adam atau Adama. Jadi Adama masih ada, ya itu di pesawat ini. Dengan siapa? Dengan Lord Astar atau Arkitirema. Masih ada. Lord Astar, Arkitirema, atau Zenmar, atau Semar lah. Kalau bahasa kitanya mah. Mereka masih ada di sana. Nah, pesawat ini untuk apa? Olim ini untuk apa? Di Olim itu ada satu mesin, ya. Bentar ya, catatan saya ya, nanti salah. Nah, saya cari catatan saya. Oke. Olim ini dikenal sama Yunani. Yunani itu bangsa Lambeka ya, namanya Olympus. Di dalam pesawat itu ada namanya Zeus. Satu teknologi untuk membuat makhluk-makhluk. Namanya Zeus. Makanya Yunani nyebut bapaknya manusia. Ya iya bisa juga lah, nggak jauh-jauh. Itu padahal mesin yang sangat canggih. Namanya Zeus. Jadi untuk membuat satu pasang manusia itu hanya diperlukan hanya 1-2 menit saja. Makanya disebutnya minota. Sekarang jadi menit gitu. Jadi 1 minota itu satu pasang. Jadi diciptakannya berpasangan. Seperti itu. Termasuk kita itu dibikin di sini. Dari sel puncaknya Nabi Adam. Kalau Lemurian itu langsung Nabi Adam buat kita lebih sempurna daripada yang lain. Kalau yang lain kan anak-anak dari Kapel kan, jalurnya berbeda. Adam langsung bikin cloningan, salah satunya kita. Ya. Satu lagi yang jalur anak-anak yang lain. Makanya kita lebih sempurna. Disebut kalimat fil art, kita lebih sempurna. Itu dari sel puncak langsung Nabi Adama. Jadi makanya ditempatkan di dunia, kita ini dipantau terus. Ada singkatannya kok. Zeus itu singkatan ya.
singkatan dari Zanura, Enempina, Urepratha, Sinkrona. Nanti deh disimpan di Telegram. Nah, seperti itu pesawatnya. Ada pesawat-pesawat lainnya, misalnya Alteras. Ya. Ada lagi pesawat yang 90% dari bumi juga, namanya Kreza. Kreza itu kadang-kadang hampir sama fungsinya itu untuk menyuntikkan helium ke matahari. Kalau nggak salah satu Kreza itu satu planet yang berpenduduk. Besarnya disesuaikan dengan planet yang dijaga. Oke, di sini saya hanya storyteller. Storyteller dari guru saya memang sejak 3 tahun saya dibimbing. Bahkan satu file peradaban, satu hadis dikasih ke saya. Lewat teman saya yang di Cirebon. Tinggal nanti dipilih mana yang boleh ke publish, mana yang tidak. Karena nanti terlalu kaget. Ini saja mungkin sudah membuat satu loncatan besar pemikiran. Karena ini aja ditutup-tutupin. Bulan itu satelit buatan. Sudah ada foto-fotonya. Di dalam bulan itu kopong. Silahkan nonton di Avera. Dan banyak lagi rahasia-rahasia. Saya dikasih satu disk. Jadi saya sebagai storyteller di sini. Saya belum bersaksi, Bu. Nah, ini kenapa tidak saya share ke teman-teman apa? Supaya membuka kesadaran bahwasannya masalah itu bukan primitif. Masa lalu lebih canggih. Kita yang primitif dibandingkan makhluk ekstraterestrial. Jadi nggak boleh sombong-sombong. Nggak boleh mengotorisasi satu keilmuan. Mengotorisasi, wah ini mah guru saya ilmunya harus ke saya. Semuanya enggak. Guru kita itu kadang milih orang-orang yang minat dan punya bakat pada satu hal tertentu. Saya dikasih peradaban supaya menceritakan. Kenapa? Ya mungkin saya senang ngomong, ya, punya wawasan yang ingin belajar terus, dan saya nggak mungkin dikasih ilmu masak. Dan ilmu masak mah ada udah jatuh ke satu orang. Masakan yang bergizi sehat, jatuh ke satu orang ada. Kenapa saya dikasih Arafon? Ini saya ceritakan karena beredar isu yang nggak enak. Arafon saya diberi teknik pengobatan gelombang otak. Kenapa? Saya minta ke guru saya. Saya banyak menangani kasus-kasus psikis, terutama korban-korban daripada hipnoterapi yang otaknya jadi rusak. Akhirnya saya dikasih Arafon itu. Yang ternyata Arafon itu devib, tapi ada aturan mainnya. Dan wajib ketika kita ngobatin orang dengan Arafon, wajib memberikan energi penyimbang otak. Wajib. Nah itu diberikan ke saya, karena saya meminta, saya bukan anak emas. Tapi karena apa? Saya banyak menangani kasus, saya berminat di pengobatan. Dikasihlah itu. Ada juga teman saya dikasih untuk membaca denting DNA. Ada dikasih lagi. Jadi memang ada beberapa orang yang ditunjuk oleh beliau untuk meneruskan keilmuannya. Seperti itu. Termasuk peradaban ini, saya dikasih satu disko. Jadi kalau ada yang menyatakan Averan itu tidak legal, itu keliru. Ini saya akan putarkan satu video bahwasannya Averan itu proyek saya dan guru saya untuk menceritakan peradaban, baik itu di YouTube maupun media sosial lainnya. Oke, Sel, tolong share lagi satu video. Ini saya kasih kesempatan ini ya, biar nggak ada rumor-rumor ya. Saya nggak suka rumor-rumor kok. Bukan yang video ada Kang Diki. Biasa ya. Oke.
Tolong didengar baik-baik teman-teman ya. Jadi bisa menjawab kalau ada rumor ya. Pengetahuan kita tentang peradaban itu sendiri itu sangat penting. Dan pengetahuan kita tentang semua rahasia-rahasia yang belum mereka ketahui juga itu sangat penting. Makanya ada juga itu kita menjalankan apa yang namanya aferans ya. Aferans itu adalah suatu kaum yang menjaga ruang dan waktu. Aferans itu adalah nama suatu kaum yang menjaga ruang dan waktu. Dan kalau misalnya itu kita bahas, itu tidak akan bisa selesai-selesai. Karena yang dijaganya ruang dan waktu. Jadi otomatis tidak akan pernah ada cerita yang selesai untuk kaum aferans ini. Selama ruang dan waktu itu masih ada, selama itu pula akan ada cerita. Nah, peradaban yang di kita itu harus digali memang. Pengetahuan kita tentang peradaban itu sendiri itu sangat penting. Dan pengetahuan kita tentang semua rahasia-rahasia yang belum mereka ketahui juga itu sangat penting. Makanya ada juga itu kita menjalankan apa yang namanya aferans ya. Aferans itu adalah suatu kaum yang menjaga ruang dan waktu. Aferans itu adalah nama suatu kaum yang menjaga ruang dan waktu. Dan kalau misalnya itu kita bahas, itu tidak akan bisa selesai-selesai. Karena yang dijaganya ruang dan waktu. Jadi otomatis tidak akan pernah ada cerita yang selesai untuk kaum aferans ini. Selama ruang dan waktu itu masih ada, selama itu pula akan ada cerita. Nah, peradaban yang di kita itu harus digali memang. Kita akan menggalinya dengan cara kita. Ketika kita menggali dengan cara kita dan kita mendapatkan sesuatu, kita akan pergunakan. Oke, share matiin saya. Teman-teman udah jelas ya. Ini bukti otentik kalau saya menjalankan YouTube Aferan itu dibimbing oleh beliau. Siapa yang meminta? Saya. Waktu itu ada di basic. Di basic, di PU, kita bicara. Guru saya bertanya, Ded, Cah Jawa Channel teman Dedi bukan? Oh bukan, Mbak. Saya kira teman Mbak. Bukan, Ded. Oh, kalau gitu Mbak, gini aja. Kita bikin channel YouTube. Daripada cerita-cerita Mbak di-upload dia punya untung besar dari netizen, udah untung besar itu. Saya tahu karena YouTuber. Mendingan saya aja ya Mbak Bia yang menceritakan tentang peradaban. Oke, akhirnya saya dikasih satu dis peradaban. Nah, yang ada di Aferan itu yang lolos. Jadi saya sudah punya kewajiban untuk menceritakan peradaban. Tapi dengan bahasa saya yang banyak kekurangan. Jadi ini kalau ada yang menyuruh saya nyetop bicara tentang peradaban, yang nggak bisa, yang punya ceritanya aja udah oke kok. Seperti itu. Jadi tenang saja, saya akan cerita yang banyak tentang peradaban, tapi saya akan pilah-pilah mana yang berbahaya dan yang tidak. Sekarang saya lagi fokus menulis tentang kesadaran, tentang keniscayaan, tentang move in, tentang move on. Itu saya dapatkan semuanya dari pelajaran di Profiling Universe. Jadi Profiling Universe itu nggak sekedar gini-gini blending, tidak. Yang penting itu pembentukan satu mindset dengan konsep kesadaran. Itu yang saya dapat. Mungkin di tulisan-tulisan saya ada kekurangan, itu mohon maaf, itu daya tangkap saya. Seperti itu. Jadi belajar aja, pelan-pelan. Daripada belajar tentang kesadaran dari indigo luar yang ada di kesadaran dimensi 1, 2, 3, 4. Belum tentu itu benar ya. Belum tentu. Kita mah dari kita aja, kesadaran kita aja. Oke, itu saja mungkin saya sampaikan rumor-rumor yang beredar ya. Jadi saya sekarang payungnya ada 2. Kalau di dunia maya di Aferan, kalau di dunia nyata Dedi Setiawan Official. Di sini ada Kang Wahyu, Kang Umay, hadir semua. Mereka yang bekerja luar biasa. Ya, nanti kita ada lagi per 2 bulan. Ya.
Jadi karena kita akan menyebarkan semua ilmu dari guru kita. Oke, terima kasih teman-teman. Saya mohon diri. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kurang berkenan dengan acara saya. Gitu. Jadi selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samprajan, Om Santi Santi, Om Rahayu, Namaste, Salam, salam biasa, kebajikan. hatur nuhun, Biasa, hatur nuhun, Kak. Terima kasih, Pak.